dalam Kejadian pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Sejarah dari persepuluhan sudah dimulai sebelum hukum Taurat ada. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhnya ke tanganmu. Lalu apa? Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sekali lagi, ini jauh sebelum Israel ada, bahwa Abraham ini sudah memberikan persepuluhannya kepada imam besar bernama Melkisedek. Nah, di sana awal dari persepuluhan. Lalu setelah Abraham diteruskan lagi oleh cucunya bernama Yakub. Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku apa? Akan selalu persembahkan 1/10 kepadamu. Hanya 2 ayat ini yang menjelaskan kepada kita tentang pemberian persepuluhan sebelum Taurat. Nah, dari mana Abraham, dari mana Yakub ini mengetahui ajaran persepuluhan? Padahal pada masa itu catatan firman Tuhan dipastikan belum ada. Tapi kok ngerti Abraham, kok ngerti Yakub ini memberikan persepuluhan ini? Secara lisan didapat dari orang tuanya. Abraham punya orang tua bernama Terah. Tapi Terah itu sudah memberikan persepuluhannya, lalu dengan lisan diajarkan kepada keturunan bahwa ketika kamu diberkati oleh Tuhan, 10% itu harus dikembalikan buat Tuhan, bukan tekmu. Cucunya Yakub. Ya, secara lisan juga dia dapat dari Abraham soal memberikan persepuluhan ini. Terah ini dapat seperti itu juga dari nenek moyangnya, dan seterusnya sampai ke Adam. Loh, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-4, ada 2 anak Adam bernama Kain dan Habel sudah mengerti memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Habel juga mempersembahkan apa? Korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan memindahkan Habel dan korban persembahan. Artinya, nenek moyang dari Abraham ini ke atas dari manusia pertama, Adam itu sudah mengerti memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi, kita tidak bisa mengelak, tidak bisa berbantah kalau ajaran persepuluhan ini sudah diketahui oleh orang-orang sebelum zaman Taurat. Lalu di sana kemudian ada firman Taurat, dan dari situ kita melihat bagaimana persembahan persepuluhan tetap diberikan. Yang 12 suku itu, 11 suku diberikan tanah, tapi 1 suku namanya Lewi. Lewi itu tidak mendapat bagian tanah, tapi Tuhanlah yang menjadi kepunyaannya. Maka dari 11 mengumpulkan, memberikan persepuluhannya dan diberikan kepada Lewi. Apakah memberi persepuluhan dalam gereja itu perlu? Melihat sejarah tadi,
Memberi persepuluhan sudah dilakukan oleh mereka yang mengasihi Tuhan dari Adam sampai masa kini, dan masa akan datang persepuluhan tidak pernah berubah. Ada satu perdebatan. Persepuluhan itu hanya terjadi pada zaman perjanjian lama. Perjanjian baru tidak. Ada lagi argumennya bilang begini, Yesus tidak pernah ngajari persepuluhan. Maka saat ini tidak perlu memberi persepuluhan di gereja. Lalu Yesus tidak pernah memerintahkan memberi persepuluhan. Jangan tangkap itu. Salah. Orang-orang yang tidak mau memberi persepuluhan, dia cari alasan. Yesus sudah mati di kayu salib dan tidak perlu persepuluhan. Satu. Yang kedua ada lagi bilang begini. Sekarang kan Lewi tidak ada. Imam tidak ada. Nah terus pendeta itu apa? Nah kalau Lewi pada masa itu, sekarang orang yang bekerja di rumah Tuhan. Nah, mari kita lihat apa kata perjanjian baru tentang persepuluhan. Matius 23 ayat 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada semanis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jelas kita lihat di sini bahwa ahli Taurat, orang Farisi memberi persepuluhan, dan mereka memberikan persepuluhan ini sangat setia, sangat jujur, bukan asal, bukan perkiraan, tapi benar-benar persepuluhan mereka itu benar. Kenapa saya bilang jujur? Karena sampai kepada hal-hal kecil mereka hitung sebagai persepuluhan. Iya, lihat ada manis jintan, ya kamu bayar. Sayur-sayuran mereka bayar, kalau boleh. Begitu saudara-saudara yang benar, sama. Kalau mau jujur soal persepuluhan sampai sejauh itu harus kita lakukan. Nah itu Farisi, ahli Taurat, begitu setianya, begitu jujurnya dalam soal persepuluhan. Lah kita pendapatan uang saja belum tentu kita berani memberi persepuluhan, apalagi sampai penghasilan yang lain, berkat-berkat yang lain, belum tentu saudara-saudara bisa kita melakukan hal yang demikian. Artinya dari ayat ini kita lihat itu menunjukkan prinsip persepuluhan tidak dibatalkan. Artinya Yesus setuju dengan pemberian persepuluhan itu. Hanya saja ada yang mereka abaikan. Apa yang diabaikan? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Persepuluhannya tidak dilarang Tuhan, disetujui Tuhan, diapresiasi sama Tuhan. Tapi perbuatannya soal mengasihi, soal kesetiaan, mereka nol. Firman Tuhan yang didengar oleh ahli Taurat, orang Farisi dan pemuda kaya hanya menyentuh otak, belum menyentuh hatinya. Maka tidak melakukan, saudara-saudara. Soal memberi persepuluhan, soal melakukan keadilan, ini mereka enggak. Mereka tidak disentuh. Hanya pikirannya yang mengerti, tapi hatinya belum diubahkan Tuhan hati itu. Maka mereka bertahan dalam posisi itu. Farisi bertahan pada posisi itu. Ya, pokoknya perpuluhan sudah saya kasih, beres. Tapi keadilan, kesetiaan, belas kasihan luput. Pemuda kaya sudah melakukan hormat kepada orang tua dan yang lainnya, tapi ketika suruh bagikan tidak rela. Nah ini saudara-saudara. Jadi firman hanya sampai pada pikiran, hati, belum kesentuh. Inilah yang mau diubah Tuhan. Inilah yang mau diluruskan Tuhan dalam Matius 22-21 itu. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ketika Yesus bilang sini dulu uangnya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar,
Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya bahwa memberi persepuluhan itu adalah kewajiban untuk Allah. Ya, kewajiban untuk pemerintah, kewajiban untuk kaisar ada, kewajiban untuk pemerintah ada. Maka dikatakan berikan kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang wajib itu adalah kembalikan kepunyaan Tuhan. Persepuluhan, prinsip persepuluhan yang mau diingatkan oleh Yesus. Mau bilang apa lagi kalau bukan persepuluhan? Tapi persepuluhanlah yang mau Tuhan ingatkan kepada mereka. Berikan kepada kaisar yang wajib milik kaisar, berikan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Prinsipnya di situ. Tidak ada dibatalkan persepuluhan. Udah, ini kan zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia, zaman Yesus, maka perpuluhan itu tidak ada. Tidak, begitu saudara-saudara. Itu kan terjadi di zaman perjanjian lama. Tidak, sekali lagi tidak. Tapi terus persepuluhan itu berjalan. Ini dikuatkan lagi bahwa persepuluhan itu iya. Terus Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk. Nah, persepuluhan itu kan ada zaman Taurat dan sebelum Taurat. Maka Yesus bilang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, termasuk hukum persepuluhan. Tidak dibatalkan Yesus. Jangan kamu sangka aku datang meniadakan hukum Taurat, sementara ajaran persepuluhan menurut orang-orang yang tidak mau memberi persepuluhan itu adalah zaman PL, zaman PB. Tidak. Nah, ini sekarang membantahnya bahwa kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia untuk menggenapi Taurat itu. Berarti makin yakin persepuluhan itu harus dibawa. Iya, Bapak Ibu, persepuluhan itu adalah kepunyaan Tuhan yang harus kita kembalikan. Itu bukan proyeknya gereja, bukan aturan yang dibuat oleh gereja, tapi firman yang ngomong. Dan hari Minggu kemarin kita sudah lihat penerima persepuluhan itu ada dua. Siapa? Lewi dan imam. Kenapa Lewi? Karena Lewi tidak punya tanah. Jadi sekali lagi, persepuluhan bukan saja terjadi pada zaman PL, tapi pada zaman PB juga. Bahkan diteguhkan oleh Yesus. Persepuluhan orang Israel pada waktu itu adalah hasil pertanian, hasil dari ternak. Imamat pasal 27, 30-32. Lihat. Yang juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, ya kan? Baik dari hasil benih di tanah maupun buah pohon-pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, ini peternak, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Dari 10, 1 itu miliknya Tuhan. Orang Israel memberi persepuluhan dari hasil pertaniannya, peternakannya. Maka itulah yang dibawa mereka ke rumah Tuhan. Lalu Tuhan mengajari dengan baik. Karena mereka petani, kalau padi, pisang, singkong, ya terlalu berat untuk dibawa. Tuhan mengajari cara bawanya. Ulangan pasal 14 ayat 23 sampai 25. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya. Kalau terlalu jauh tempatnya, kamu tidak bawa singkong itu terlalu berat, padi itu terlalu berat, sayur-sayuran itu terlalu berat, dikatakan mengangkutnya, karena tempatnya terus yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka apa? Menguangkannya. Keputusan tidak pergi ke tempat yang akan dipilih. Tidak boleh di sembarang tempat kan? Harus satu tempat. Ternyata
kita jauh dari tempat kita berkumpul itu. Jauh. Padahal persekutuan tadi ada 5 karung. Ya, karena kau kemarin panen 50 karung, kau sekarang bawa 5 karung loh. Ya, bawa 5 karung. Berat loh. 5 karung. Kalau kau tidak punya kendaraan, kau junjung itu berkali-kali. Nah, diajari sama Tuhan. Kalau itu terlalu jauh dan terlalu berat bagimu, apa dibilang? Uangkan. Nah, Tuhan tidak pernah salah dalam soal persekutuan. Karena itu keperluan Lewi. Karena Lewi tidak punya tanah, dia hanya punya warisannya Tuhan. Maka persekutuan itu tidak boleh tidak dibawa. Bawa persekutuan supaya ada persediaan makan dalam rumahku. Lewi tidak ada tanah, maka persekutuan itulah bagiannya. Ketaatan memberi persekutuan ke rumah Tuhan berdampak apa? Yang pertama, Imam Lewi bisa fokus menjalankan tugas pelayanan. Itu dampaknya. Ketaatan memberi persekutuan berdampak Imam Lewi bisa fokus menjalankan tugas. 2 Tawarik 31 ayat 4 sampai 6. Jadi banyak kok soal persekutuan dalam Alkitab. Baca baik-baik ini, kita sama-sama 2-3. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi. Supaya apa? Supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan, supaya mereka bisa melayani loh. Bawa persekutuan itu kan begitu. Terus 5. Segera setelah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi boleh dibuangkan. Ya. Terus 2-3. Mereka membawa juga persembahan persekutuan dari segala sesuatu dalam jumlah yang mereka itu mau memberi persekutuan, dan persekutuan itu jumlah besar. Maksudnya jumlah besar bukan melebihi persekutuan. Setiap mereka bawa persekutuan, tapi ketika dikumpulkan persekutuan dari semua, jumlahnya besar. Itu maksudnya. Terus 6. Orang Israel dan orang Yahudi yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persekutuan yang terdiri dari apa? Lembu sapi, kambing domba, dan persembahan persekutuan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semua itu diletakkan mereka banyak. Jadi diperintah persekutuan itu dibawa, saudara. Lah kalau persekutuannya dibawa, maka pelayanan otomatis berjalan baik seperti ayatnya yang keempat. Supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya melaksanakan Taurat Tuhan. Kalau mereka karena tidak punya tanah dan tidak punya penghasilan dari mana-mana, dari hasil kebun, tidak ada, maka persekutuannya orang Israel yang 11 suku itulah menjadi bagian mereka. Kalau tidak, tidak bisa hidup mereka. Yang kedua, kita lihat memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi imam Lewi bisa fokus menjalankan tugas pelayan. Sekarang pelayanan makin luas oleh mereka. Yuk, 2 Tawarik 31, 11, 12. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka sediakan. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, apalagi persembahan persekutuan dan persembahan kudus itu ke sana, ke bilik-bilik yang dibangun tadi. Konaya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Ada yang memanage semua persekutuan itu. Maka bisalah dipergunakan untuk pelayanan, dipergunakan untuk kebutuhan gereja. Nehemia 10 ayat 35 dan 37. Lagi pula, setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan apa? Hasil pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan khusus kami,
Dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Persepuluhan lagi. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Harus dibawa persepuluhan untuk memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan. Satu lagi, Nehemia 12:44-45. Karena pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan. Bilik-bilik itu untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan Orang-orang Lewi. iya, persepuluhan itu bagian imam, bagiannya orang Lewi. Dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang Tugas. Nah ini loh, rakyat itu, umat Tuhan ini senang dan bangga kalau ada yang melayani. Maka tidak berkeberatan mereka membawa persepuluh. Iya. Kalau kita memang sudah tidak senang dulu, ya sudah sampai kapan pun tidak bisa bawa persepuluhan. Karena mereka lah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka. Dan tugas pentahiran demikian juga para penyanyi, para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Daud, Salomo juga ingatkan, perintahkan supaya rakyat seluruhnya memberi persepuluhan. Seperti apa di perjanjian baru? Kita 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup. Kalau tidak ada persepuluhannya, bagaimana imam-imam sekarang, Lewi-Lewi sekarang melayani? Ya, tidak bisa. Maka dari itulah hidup mereka. Demikian. Tidak punya ladang kok. Ladangnya yaitu pelayanan itu, ladangnya. Dia hidup dari sana. Filipi 4 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, saya bacakan Filipi pasal 4 ayat 15 sampai 18. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai memberitakan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang diutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Gini loh saudara, pada waktu Paulus dalam pelayanan, orang-orang jemaat ini memberikan dukungannya atas pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Jemaat Makedonia ini memberikan bantuannya, dan Paulus itu menerima berlimpah-limpah seperti tadi, bertimbun-timbun. Maka dia bangga dengan jemaat Makedonia. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus itu, jemaat Makedonia itu adalah jemaat susah, jemaat miskin, bukan saja miskin, tapi sangat miskin loh. Orang sangat miskin bisa memberi, hebat. Sangat miskin tapi bisa berlimpah-limpah diterima oleh Paulus. Kamu harus melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Ya, puji Tuhan. Sampai ke situ kita tangkap saya kira. Ya, jadi saudara-saudara, kita akan memberi persepuluhan ke rumah Tuhan. Punya dampak, imam, Lewi bisa fokus menjalankan tugas pelayanan. Yang kedua, memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekarang kita lihat apa yang terjadi saat persepuluhan diabaikan. Pelayanan pasti terhambat. Para imam pada waktu itu lari ke ladang. Nehemia 13, ayo kita baca bersama-sama supaya tahu. Juga kudapati bahwa sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing Lari ke ladangnya. lari, tidak bisa fokus melayani. Akhirnya dia cari yang lain, cari sampingan. Ada yang sopir Grab lah, karena memang tidak bisa terpenuhi dari pelayanan, sehingga dia nyopir. Ada sopir Gojek, banyak pendeta
pendeta sopir Gojek. Temukan di jalan, aku ketemu. Yang waktu lalu kita naik Grab pakai mobil, malah pendeta dari Kerten itu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah ini, lari mereka bekerja karena tidak bisa dipenuhi keperluannya. Marah Nehemia itu. Nanti kita lihat. Ayat 11 jadi. Aku menyesali para penguasa, kataku. Nehemia yang bilang begini. Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Kamu itu kurang ajar. Kamu tidak bawa persekutuan. Kamu biarkan rumah Tuhan begitu. Biarkan imam-imam pergi, lari. Tidak lagi fokus di rumah Tuhan. Mereka harus bekerja. Ini saudara. Lalu dikumpulkan orang-orang Lewi. Hebatnya itu. Ya. Dikumpulkannya para Lewi itu. Dan apa? Jangan, kamu tidak pantas di jalanan. Jadi sopir Grab, jadi sopir angkot. Tidak. Sini. Kakak kita melihat hamba-hamba Tuhan yang begini. Imam-imam, para Lewi. Ini loh, dikembalikan Nehemia. Nehemia pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Dikatakan dulu. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Elias untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, Nehemia kesal. Lalu lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Nah, saking marahnya Nehemia, dilempar itu barang-barangnya si Tobia itu, ya, dari dalam rumah. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu, kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Puji Tuhan. Elias sibuk membangun, tapi membangun bilik untuk siapa? Tobia. Rumah Allah kau abaikan, tapi bilik-bilik tempat barang-barangmu kau bangun. Tak boleh. Sampai lari para imam, sampai meninggalkan tugas sesungguhnya oleh imam Lewi. Mereka lari hanya karena perlakuan Elias untuk kepentingan Tobia dibangun. Yesus ketika berada dalam bait Allah marah enggak sama pedagang-pedagang? Marah. Tak boleh kamu halang-halangi masuk orang dalam rumah Allah. Lalu dijungkir balikkan semua meja-meja penukar uang para pedagang-pedagang merpati, pedagang-pedagang sapi. Kamu jangan berbisnis dulu. Undang artis. Bisa mendongkrak uang, saudara. Ini bisnis, saudara-saudara. Kami diajari soal. Lalu undanglah pendeta-pendeta yang bisa mendongkrak kehadiran orang. Nah, ini tidak setuju. Kalau cuma datang kali itu, ngapain? Kalau tidak bertobat. Untuk apa jumlahnya itu banyak tapi tanpa pertobatan? Tapi dari pikiran oke, abot-aboti. Yang jelas, jumlah tidak perlu banyak, tapi kompak menurut itu mantap. Bagaimana Elias ini sibuk membangun bilik-bilik untuk Tobia. Nehemia marah dan melempar barang-barangnya Tobia. Tuhan Yesus pernah marah karena seperti itu. Ini ayat terakhir. Harusnya yang begini kita. Oke. Belum. Hati-hati ya. Yohanes pasal 2:17. Ya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu membakar hati. Ada sukacita, ada semangat ketika dengar rumah Tuhan. Saudara, ayo mari kita bersama membangun kerajaan Tuhan. Bukan kerajaan kita, tapi kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus berkata.